Halo sobat sebaya dan juga yang tidak sebaya. Jumpa lagi dengan Selamat Kini Hari, salah satu channel yang tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Kayak udah lama banget nih kita nggak bersua kan di channel kesayangan para anak airsofter katanya mah itu. Bukan kata gua, kata yang lain gitu. Jadi hari ini setelah beberapa bulan purnama gua kembali lagi ke Tosaurus. Kita akan review lagi. Semoga gue masih inget nih bagaimana cara mereview yang baik, ya kan? Yang baik mah katanya yang jelas suaranya, ya kan? Yang bagus, intonasinya, jadi orang enak dengernya, nggak belibet. Tapi itu kalau begitu, itu bukan ciri khasnya SGH. Kalau ciri khasnya SGH, ya itu dia. Ada belibet-belibetnya sendiri kalau ngomong. Jadi buat para teman-teman follower SGH yang udah lama, udah paham dah cara mulut gue ngomong. Dia pasti udah pada ngerti deh. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, jadi channel ini ya sebagian besar membahas tentang kegiatan airsoft gun. Kalau teman-teman scroll ke bawah, itu gue membahas tentang ada sukirnya atau games bermain airsoft gunnya, ada ngobrol sama para penggiat airsoft gunnya. Tapi sekarang kebanyakan gue lagi banyak mereview unit airsoft gunnya aja. Gitu. Belum sempat lagi nemuin teman-teman airsoft gun di lapangan, ya kan. Tapi kemarin gue udah kontak-kontakan sama sepuh-sepuh airsoft gun yang ada di Bandung, yang ada di mana Jakarta, yang lagi kerja di mana tuh kemarin, Makassar. Tungguin aja, kita akan bikin sesuatu. Itu clue-nya dulu, sesuatu yang mungkin baru lagi, ya bisa bikin kita greget lagi nih di dunia per short movie-an airsoft gitu. Emang itu kebiasaan gue doang, sisanya nggak bisa. Jadi hari ini kita akan ngebahas unit baru yang datang di toko, namanya ini, namanya Maxim Defense dari VFC. Ya nih, tuh kalau dilihat dari kemasannya aja nih, unitnya tentunya mempunyai dimensi yang nggak terlalu panjang. Jadi ini cocok buat bermain di arena-arena ruang-ruang sempit. Dengan mobilitas yang cukup tinggi, menggunakan unit ini kayaknya cocok banget. Bahkan menurut gue bisa menggantikan unit handgun sebagai secondary unit lo. Gitu. Jadi kalau pakai handgun kan kadang-kadang terbatas dengan magazine dengan kapasitas BB-nya yang sedikit, ya kan. Kalau menggunakan unit ini, itu bisa lebih banyak menggunakan BB dengan satu magazine saja. Biasanya kalau di satu magazine handgun kan bisa sampai 15 sampai mungkin 20 BB. Tapi dengan unit satu ini, lu bisa mengangkut BB sekaligus 50 dalam satu magazinnya. Sebagai secondary unit ya, kalau lo ingin menjadikan unit ini sebagai unit secondary. Tapi kalau menjadi main unit juga nggak apa-apa. Jadi lo enak bisa bergerak dengan cepat, leluasa, karena unit ini termasuk ringan. Ini unit ini. Ini dia unitnya. Ya kan? Ini beratnya cuman 2,5 kg dengan panjang, kalau popor ditekuk itu 4,3 cm. 43 cm. Kalau ini kita panjangin, itu bisa mencapai 55 cm. Ya kan, makanya gue bilang magazinnya ini menggunakan atau ala-ala PCC style. Pistol kaliber karbin ala-ala magazinnya handgun, tapi bisa mencapai 50 BB sekaligus, nah kan, saking ringannya nih, tuh. Jadi ini bisa lo jadiin secondary. Kalaupun lo mau main pakai ini sebagai main weapon, ini enak banget nih, tuh. Lari dengan satu, hacker, ya kan, tangannya bebas kemana-mana, bergerak, ya kan. Lo nggak takut unitnya kepentok-pentok, bisa begini. Nah, memang kalau dengan unit pendek ini kekurangannya adalah salah satunya jangkauan tembaknya itu tidak terlalu jauh. Jadi tinggal gimana aja lo mengatur si target biar dekat sama lo baru bisa lo tembak. Ya kan?
Kalau lu main di tadi gue bilang di tempat-tempat area sempit atau gedung-gedung, ini mungkin bisa mumpuni. Tapi kalau lu main di area-area yang jangkauannya luas seperti di outdoor, di woodland, ya kan, di hutan yang jangkauannya jauh-jauh, ini kayaknya kurang mumpuni. Jadi jadikan aja sebagai secondary unit. Gitu teman-teman. Ini kalau buat kompetisi 3 on 3 itu kan enak banget nih. Udah enteng. Ininya isinya banyak. Lu mungkin bisa stok 2 lagi buat ditaruh di magazine pouch lo. Oke, sekarang kita lihat dari dekat aja nih unitnya. Maxim Defense dari VFC. Oke teman-teman, ini kita akan lihat secara dekat unitnya si Maxim Defense dari VFC. Seperti tadi gue bilang di awal, dia ini unitnya lebih dimensinya pendek ya, nggak terlalu besar juga. Kalau dilipat seperti ini atau popor ditekuk sampai ke batas maksimalnya, dia itu memiliki panjang 43 cm, ya kan. Sementara bahannya ini kalau terus tertulis dari speknya terdiri dari aluminium, ada steelnya juga, ada nilonnya juga, ada rubbernya juga. Tuh. Kalau dilihat secara sekilas tidak banyak ada markingnya. Coba di daerah sini doang nih. Di bagian atas dari si magazine itu ada markingnya. Oke. Nah, untuk bagian popornya ini terbuat dari bahan nilon, ya kan? Ini kita bisa panjangkan. Di sini ada pinnya. Ini ada 2 kali perpanjangan. Kalau kita pencet, perpanjangan 1, pencet lagi perpanjangan 2, kan? Dan di sini tabungnya tidak bisa kita buka, kan? Karena memang ini unit menggunakan sistem gas, tidak menggunakan baterai. Di mana kalau baterai biasanya tabung ini sebagai kompartemen menyimpan baterainya. Jadi kalau ngerasa teman-teman perlu ini sampai ke pundak, gunanya untuk menstabilkan pegangan agar dia tidak, karena ini punya recoil ya, ada getarannya. Jadi kalau bergetar, kan, supaya kita stabil tembakannya, supaya dia tidak kemana-mana, kita rekatkan aja nih bagian pundak ini ke ujung popornya. Nah, tekan ke bagian belakang hingga dia mengurangi getaran, sehingga pada saat menembak targetnya tuh lebih enak kenanya. Begitu yang pernah gue rasain. Gitu teman-teman. Oke, maju ke bagian depan sebelah kanan. Ini malah tidak ada namanya marking ya. Dan dan selektornya pun nggak ada di bagian sebelah kanan. Maju ke bawah, di sini ada pistol grip. Pistol gripnya ini minim sekali tekstur ya. Tuh, cuma ada di bagian punggungnya, sini nih, dan sebelah sini. Jadi saran gue kalau kita main menggunakan unit ini, pergunakanlah sarung tangan yang ada tekstur atau perkatnya. Ya kan, ada kan sarung tangan sekarang tuh yang nggak polos tuh di bagian di sininya lah, di ujung jarinya itu juga ada perkatnya. Jadi waktu kita genggam si pistol gripnya itu enak, apa namanya, kayak rekat aja gitu loh. Kalau nggak tanpa sarung tangan, ininya nggak ada teksturnya, ketika lo lagi bermain dengan mobilitas tinggi, kuatirnya terselip gitu, kelepas dari genggaman lo. Karena ini polos-polos aja nih teman-teman. Tuh. Oke, lalu di bagian lowernya dan di bagian apa namanya, uppernya itu menggunakan bahan apa namanya nih, aluminium alloy, ya kan? Jadi semacam besi tapi tidak terlalu keras lah. Masih enteng-enteng aja. Makanya sekarang banyak unit airsoft gun menggunakan material aluminium alloy dibanding steel. Ya kan? Jadi lebih ringan kalau dibandingkan dengan besi. Ini aluminium alloy nih atas bawah nih. Nah, bagian atas ini, rel ini besi nih. Bahannya nih, si rel ini dari ujung sini sampai ke depan itu relnya terbuat dari bahan besi. Beda juga kalau dipegang pun, dirasa-rasa pun kalau teman-teman kesini bahan aluminium alloy dan bahan besi itu beda. Gitu. Lalu kita di belakang ujung sini ada charging handle. Tuh.
Unit ini tidak dilengkapi dengan hop up, jadi terima jadi, gitu teman-teman. Kan? Maju ke bagian handguard depan ini namanya M-Rack Style, M-Lock hand stop. Jadi hand stopnya ini sudah jadi bagian dari si handguardnya. Hand stop tuh gini tuh, jadi untuk menahan supaya dia nggak kesana tangannya. Jadi memang sudah dibatasi sama si hand stop ini agar tangan kita seperti ini menggenggamnya. Gitu teman-teman. Karena memang sudah ininya kecil, maksudnya dimensinya nggak panjang, si handguardnya memang cara pegangnya seperti ini. Jadi kalau memang handguardnya lebih panjang lagi, biasanya di bawahnya ada rel nih teman-teman buat narawain front grip seperti ini, ya kan? Gitu. Nah, depannya ini flash hidernya bisa kita ganti. Bisa kita ganti teman-teman tuh, ya kan, bisa kita putar gitu. Nah, kalau teman-teman ngerasa kurang aksesoris, masih bisa ditambahin dengan aksesoris seperti optik nih ya. Jadi di Tosaurus juga menjual beberapa optik, contohnya nih dari Holy Warrior teman-teman. Jadi optik ini kalau teman-teman beli, ya kan, nah ini optik tuh seperti ini. Kalau orang bahasa bocahnya mana kayak keran. Nah, dengan dimensi seperti ini, kita nggak perlu beli optik yang tele, yang panjang-panjang, nggak perlu. Karena memang tadi gue bilang, jangkauan unit ini tidak terlalu jauh. Jadi perlu hanya yang model-model yang kecil-kecil gini aja nih. Nah, seperti itu teman-teman. Hanya untuk ngepasin target yang ada di dekat kita. Gitu. Jadi nggak perlu ada pembesaran lensa untuk mengeker ataupun untuk membidik target yang di depan kita. Gitu. Nah, di sini pun bisa kita taruh. Tapi kita beli rail tambahan teman-teman. Buat naruhin misalnya seperti, nah ini dia. Ini tuh lampu, ya kan? Ini teman-teman beliin rel lagi di sini, tambahin lampu di sini. Tuh. Ini. Nah, kira-kira begitulah. Kalau teman-teman mau tambahin aksesoris yang mungkin cocok untuk unit ini, ya kan? Di situ masih banyak tuh teman-teman tuh. Tuh itu tuh aksesoris semua, optik-optik yang bisa kalian dapatkan di sini tuh. Victoptik tuh, door, segala macam ada. Jadi sekarang di Tosaurus juga sudah menjual optik-optik seperti ini. Dijual terpisah. Nanti teman-teman bisa langsung tanya aja sama adminnya di Instagramnya tosaurus.idn. Teman-teman, karena dijual terpisah. Teman-teman, ini dia magazinnya. Modelnya PCC, pistol kaliber karbin. Kayak model-modelnya handgun kan namanya magazinnya. Makanya dia namanya PCC. Ini terbuat dari bahan aluminium alloy, makanya dia enteng banget. Nggak seperti magazin-magazin produk sebelumnya, ya kan? Yang dimana menggunakan bahan-bahan steel berat. Kalau teman-teman pengen seperti ala-ala real operator ya, pasti milihnya yang menggunakan bahan material steel atau besi atau aluminium ya. Ini enggak, ini lebih kayak antara campuran plastik sama apa ya? Ya plastik keras lah. Ya itu tadi gue bilang aluminium alloy. Teman-teman bisa searching di Google sendiri apa itu aluminium alloy. Gitu teman-teman. Nah ini cara masukin BB-nya, ini sama seperti kita cara masukin BB di magazin pistol. Ini ada per, tarik ke bawah. Ya kan? Lalu kita masukin aja nih. Tuh. Kelihatan nggak? Ini katanya mah EPS-nya tertulis 330. Nanti kita tes langsung berapa EPS yang didapat kalau kita tembakin. Ini karena dia menggunakan gas, di sini tempat kita suntikan gasnya nih. Isi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cabut.
Masukin lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Biasanya nanti kalau udah penuh dia akan gasnya tuh udah nggak mau masuk, nendang balik. Gitu. Hah? Ada gasnya. Coba tes segini dulu ya. Nah, ini udah mulai penuh nih. Yuk, kita ke tempat dimana kita ngetes tembakan. Ngetes airsoft gun-nya. Buat teman-teman, di sini tempat kita mengetes unit airsoft gun kita yang sudah kita beli. Ya, jadi kalau teman-teman masih milih-milih, biasanya tidak diperkenankan untuk ngetes nembak. Jadi kalau sudah official resmi beli, udah transaksi, baru kita tes di sini. Dan di sini pun juga akan didampingi oleh Mas Septiawan sebagai pendamping agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan. Dia akan mengingatkan seperti gunakan kacamata safety saat nembak, karena juga kadang-kadang peluru atau BB yang kita tembakkan ke arah target suka berbalik ya. Karena ada bahan yang terbuat dari bahan kertas, ada pun juga kita mau ngetes menggunakan bahan yang terbuat dari bahan metal yang bisa berbalik arah, teman-teman. Oke. Di sini ada single, ada burst, ada single dan ada safety di selektornya. Burst, single dan safety. Jadi ini si selektornya kita tidak bisa masukkan pilih ke bagian safety kalau tidak dikokang dulu. Kokang dulu, baru kita pindahkan ke area safety. Ya kan? Pas kita masukin nih, itu sudah harus kita berhati-hati. Jangan sampai si selektornya itu pindah ke arah single atau burst di area-area safety zone. Pastikan pindahkan ini selektornya ke ready saat nembak, itu di area testing nembak ataupun di saat lapangan pada saat kita akan bermain gamesnya. Kita akan tes dulu. Ini powernya kenceng ya. Teman-teman bisa ngelihat getarannya. Mungkin bisa kelihatan dari kamera nggak? Getaran di si unitnya. Tuh. Sekarang kita akan coba tes tembak. Katanya tadi EPS-nya 330. Kita akan cara single dulu. 303. Sekali lagi. 297. Sekali lagi dah. 331. Sekarang kita akan tes burst. Ini udah di selektor di pilihan burst. 253 percobaan pertama. Kedua ya. 269. Kalau di GBBR itu atau menggunakan gas, pada saat menggunakan single ataupun burst, EPS-nya turun itu satu hal yang wajar. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan model burst, dia akan turun biasanya. Gitu. Apalagi kalau lama-lama gasnya mulai habis, maka EPS juga akan otomatis turun. Sekarang kita akan coba singlein nembak target ya teman. Ini powernya cukup kuat, hentakannya juga dirasa di pipi gue juga lumayan terasa banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bidik target di depan, kayaknya harus benar-benar dipegang erat handguardnya dan ininya si popornya ditekan ke pundak agar dia nggak kemana-mana. Kalau misalnya gini nih ya, nah ini kan goyang-goyang jadi pelurunya kemana-mana. Tuh, naik di bagian flash hidernya. Jadi kalau kita goyang seperti ini, nah dia akan lebih stabil. Mantap teman-teman. Oke, ini dia teman-teman unitnya Maxim Defense dari VFC. Kalau teman-teman tertarik, silakan DM Mbak Ica atau Mbak Novi